Shalom adik sekolah minggu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi. Sekalipun kita ibadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berikan hati kita, suara kita yang indah untuk memuliakan Tuhan. Persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya, dan persiapkan juga kolektenya ya adik-adik. Tema kita hari ini yang berjudul berbuat baik. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus suka loh kalau kita, adik-adik semua juga, kalau berbuat yang baik dengan sikap yang manis. Mari kita memulai ibadah kita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tolong berkatilah kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, kita mau angkat pujian yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Hukum Taurat Tuhan pada kita hari ini yaitu titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Ya, masih semangat adik-adik ya. Kali ini kita mau angkat pujian dari buku Doding Haleluya nomor 504. Nini Tita Palimahon.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri kami hari demi hari. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari ya Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam menilai dan memilih segala sesuatu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan hikmat dan kecerdasan, sehingga kami dimampukan untuk dapat melewati hari-hari kami di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berkati juga Tuhan Yesus, pemerintahan kami dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, gereja-gereja di seluruh dunia, agar senantiasa tetap di dalam perlindungan-Mu. Berkati juga Tuhan, guru-guru di seluruh dunia ini, dan juga kami anak-anak murid-Nya, senantiasa Engkau curahkan roh kebijakan dan roh kepintaran. Meskipun pembelajaran dalam mode daring di situasi seperti ini, serta selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, dan sanak saudara kami yang lainnya. Sertai dan berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi beban dan masalah mereka, kiranya berkat pertolongan-Mu, mereka akan mendapat solusi yang terbaik. Serta curahkanlah mukjizat-mukjizat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian dan anak remaja, sekarang kita mau menyanyikan lagi lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Tiada
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami anak sekolah minggu sudah berdoa dan bernyanyi. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat 7. Abang baca ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adik-adik sekolah minggu, dari nas ini kita membaca bahwa Allah menyesal menciptakan manusia di bumi karena memilukan hatinya, dan Dia berencana untuk memusnahkan semuanya. Tetapi ada satu keluarga, yaitu Nabi Nuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Abang ada satu cerita di rumah abang, memilukan hati abang juga. Abang pernah ngambil beberapa ekor ayam. Saya bawa ayam ini ke rumah. Nah, itu suaranya. Jadi abang pelihara supaya besar, berkembang biak. Tapi membuat abang kecewa, ayam ini masuk ke dalam rumah. Beberapa ayam yang saya pelihara dengan harapan berkembang biak dan besar di pekarangan rumah. Tapi ada satu ketika, semua ayam ini masuk ke dalam rumah, membuat rumah saya berantakan, kotor. Bahkan ayam ini mengeluarkan kotorannya di dalam rumah. Itu membuat saya jengkel, membuat saya marah. Ayamnya udah mengobrak-abrik rumah abang. Padahal ayam itu ayamnya saya yang membeli, saya pelihara. Tapi saya menyesal ayam ini tidak melakukan apa yang saya kehendaki. Saya kecewa, saya menyesal. Lalu karena saya menyesal dengan ayam ini saya potong, saya panggang. Ini ayamnya. Saya potong, saya panggang, saya goreng. Semua ayam ini yang jahat, yang mengobrak-abrik rumah abang. Tapi ada ayam yang baik, dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Itu tidak saya potong. Abang tetap melihara ayam itu. Nah, dia tidak suka masuk ke dalam rumah, dan saya tidak menyesal untuk memelihara dia. Ya kan ayam? Hah? Nah, inilah cerita abang, bahwa saya menyesal memelihara karena mengobrak-abrik rumah saya potong ayamnya. Tapi ayam yang baik, nah tema kita kan menjadi anak baik. Ayam yang baik akan saya pelihara terus. Ayam yang jahat saya potong. Oke? Nah, lepas. Jadi adik-adik, begitulah nats kita hari ini, bahwa Allah telah menciptakan manusia, tetapi hatinya menyesal menciptakan manusia, karena manusia itu mulai pertama sampai hari ini dosanya, kejahatannya terus bertambah. Tetapi Nabi Nuh yang berkenan kepada Allah, dia tidak memusnahkannya. Nabi Nuh beserta istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya dibawa Tuhan masuk ke dalam bahtera, sehingga
setelah datang air banjir seluruh dunia, hanya Nabi Nuh yang selamat beserta beberapa hewan. Itulah kenapa kita hari ini diingatkan lagi supaya kita tetap berbuat baik sesuai dengan tema kita, supaya Allah itu berkenan kepada kita. Apalagi situasi sekarang pandemi corona. Marilah kita berdoa semua anak sekolah minggu supaya corona ini berlalu. Kita harus berkenan kepada Allah. Kita harus berbuat baik kepada Allah. Caranya gimana anak-anak? Ya, kalau mau melihat malaikat, lihatlah ibu kita. Kalau mau melihat pahlawan, lihatlah guru kita. Jadi untuk berkenan kepada Allah, hal yang pertama anak-anak lakukan adalah taat kepada orang tua, taat kepada guru, mengerjakan PR-nya, tidak mengganggu adiknya, tidak mengganggu teman-temannya. Itulah yang pertama. Karena bagaimana kita taat kepada Allah yang tidak dilihat, kita harus taat dulu kepada orang yang kita lihat, yaitu orang tua kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami anak sekolah minggu sudah boleh mendengar cerita tentang Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan dan tidak membuat hatimu menyesal untuk menciptakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan ialah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau beri persembahan. Kita naikkan pujian kita, persembahan kami. Anak-anak sekolah minggu, terima kasih hari ini kita sudah melakukan ibadah. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami anak sekolah minggu dan remaja boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami berkenan ke hadapan-Mu. Dan terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, untuk menyebarkan Injil-Mu dan membangun gereja-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, pasada uhur nami asetorang Haganup, sengboi delakon nami salakan atorsa, dokham Hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih.